Gak usah tahu lah, biar Tuhan aja yang tahu dan alam-alam ini. Lo. Menurutmu nih, gesekan, kira-kira karena salah paham atau memang saling batu? Karena salah, Kita nggak usah ngomong salah siapa-siapa. paham atau batu ya? Enggak, aku di sini. Enggak, sini. Enggak, aku di sini. Enggak, Udah mau, sini. enggak mau. Betul, gue habis potong rambut lucu nggak kayak polwan? Kerasa di potong rambut. Kau mau masuk Side Brothers? Hah. Coba kita bayangkan yang terjadi. Ya kau bukan Side Brothers, kau udah ada di posisi yang di tengah-tengah yang udah pantas. Nih, dari semuanya yang udah masuk TV siapa di antara kita? Kau doang. Lapor Pak, kau doang. Aloy? Iya, kita ngomong Side Brothers. Aloy udah pasti bukan Side Brothers dong. Arab, Aloy, Brevi udah pasti Gary. Kamu udah Lapor bukan. Pak, Tawa Culture, tahu ini TV. Enggak lapor Pak doang. Iya tahu. Di situ aku paham. Di situ aku percaya karena itu kau tahu diri Side Brothers ini berkumpul karena kita nggak mampu sendirian. Kau mampu sendirian, kau alkohol anjing. Tapi gini, kalau ngomongin dari angka, paling kecil aku. Sekarang kalau perbandingan angka ini kan kita harus ngitung siapa yang mulai duluan. Kau pertama kali di YouTube kapan? 2019. Ya itu, aku sama Jod udah dari 2014, 2012 apa ya? Kita masih segini-segini aja, Bot. Nggak lagi kau salib juga. Nggak ada Mas P, nggak ada. Nggak tahu diri. Udahlah. Nggak ada lah. Aku mau masuk Side Brothers, nggak tahu diri. Nggak gitu. Kau yang paling sibuk di antara kita semua. Ya karena memang aku pengen sibuk terus. Pecut. Itu yang kita pinginkan juga. Tapi kita nggak punya kesempatannya karena itu kita bikin Side Brothers. Gue udah follow Instagram Side Brothers loh. Lucu loh kontennya loh. Kacau. Teman-teman, serius lo orang kagak mau follow Side Brothers? Ayo bikin 10K gitu biar bisa swipe up. Gak, udah bukan zamannya. Jujur udah bukan zamannya. Udah dulu banget nih. Apa yang pertama kali lu bikin YouTube? Kenapa lu bikin YouTube? Kan waktu itu kayak kita susah nih nyari referensi dari mana-mananya, lu harus settingan gini-gininya, tahu kan? Kok lu bisa duluan? Pembuktian. Serius. Jadi dulu itu aku ngeband. Oke. Lumayan. Gua nonton tuh video lu pertama tuh. Itu gara-gara berisik banget tuh anjing. Jadi sebenarnya cuma gara-gara pembuktian waktu itu teman bandku mikir harus ke Jakarta, harus record label, sedangkan aku nggak bisa. Ya udah nih aku buktiin aku bisa lebih terkenal dari bandku nih dengan cara nge-YouTube. Oke. Itu awal. Dan alhamdulillah sukses. Iya sukses lah, alhamdulillah lah. Lu Setelah digendong Arab ya. tetap jatuhnya sukses. Itu pun masih nomor 9 dari 9. Enggak, Setelah nggak digendong ada. Masih jauh. Nggak ada jauh Mas P, kesana. nomor 1 Mas P. Kalau dipikirin dari haters ya. Enggak lah. Kita tuh udah bukan kompetisi antar kawan enggak. Memang. Kita tuh saling growing up bareng agar menuju puncak masing-masing gitu. Tapi kan walaupun kita tidak saling berkompetisi, walaupun kita saling membantu, tapi ada kompetisi yang sehat yang secara tidak langsung terjadi. Kau pasti sering muncul di FYP-mu yang zaman maraton ya. Orang yang membandingkan jumlah follower IG. Ada kan? Ada. Selalu nomor 9-nya siapa? Iya. Ya udah. 8-nya itu IG, TikTok 9-nya siapa? Gua. TikTok kok jarang soalnya Ya waktu tetap itu. aja nggak Enggak ngaruh. Tapi bisa. YouTube lu masuk berapa besar? 3 besar. Iya kan, Udah. karena kan yang mulai duluan. Nggak ada Kita alasan ngomong mulai. secara grow, Nggak secara grow ada. kok jauh. Nggak ada anjing, alasan nggak usah mulai kagak. duluan. Enggak ngen. Ada alasan Kau mulai tahu duluan. diri, Bang. Berarti lu alhamdulillah sukses berkeluarga. Aku Nah, kalau itu ya, kamu bisa sombong di situ. Kau Iya. bisa menikmati hasil tulisan tanganmu. Aku memang nggak pernah nanya bagaimana kabar anakmu, pengen kenalan. Cuman gue merhatiin, anjir anak KTP udah gambar-gambarin nih. Ya, itu di situ aku memang. Lu kira gue iya. kagak mantauin lu? Iya. Memang gue terlihat benci sama lu di depan kamera, cuman di belakang anjir. I love you so. Cuman gue nggak pernah mengungkapkan hal itu. Nggak usah tahu lah, biar Tuhan aja yang tahu dan alam-alam ini. Lo. Itu pertanyaan balik ke kau. Kalau misalnya kau berhenti RP itu, kau mau ngapain? Kalau gue berhenti RP, lu Apa sih kan? Apa sih? Kau ada masalah apa? kalau gue berhenti RP gue bakal ngapain? Di dunia per-YouTubean. Streaming. Pasti gue balik Dota lagi. Wah, niche banget tuh ya. Pasti gue balik Dota lagi. Karena hati kecil gue tetap di Dota. Walaupun viewernya dikit. Udah dicoba sama Yuka loh. Kalau kita ngomong, aku nggak tahu influence-nya kau sama Yuka. Terakhir alhamdulillah Dota gue sama RP masih aman lah, mirip-mirip lah. Cuman lebih ke sakit kepala Dota.
nggak bisa ngehiburnya, Nggak bisa, komunikasinya. iya. Kalau RP banyak tuh ruangnya Iya, untuk iya. ngetrol tuh banyak tuh. Itu paling balik ya Dota sama main-main game RPG sih yang suka aja udah. Tadi gue mau pensiun RP sebenarnya. Kan kau BE nggak bisa pensiun dong. Sebelum itu, kayak kan ditawarin jadi nggak pensiun. Tuh, yang ditawarin jadi BE RP kawan. Kau tahu diri, kau nggak usah sok-sok masuk Side Brothers, tahu diri dulu gitu. DJ kau ambil, BARP kau ambil, Parfum, parfum kau ambil, game RPG, game RPG kau ambil. Hauka. Kau Bercanda. Karena gini Mas P, nah, kita wow. terlahir. Tolong lensanya dibikin buat sabar. Makasih Jawir. Kita tidak bisa menentukan di mana kita lahir atau bagaimana nasib kita ketika lahir. Setuju. Tapi kita bisa menentukan ketika kita udah hidup mau jadi apa, mau bagaimana kita. Itu yang menentukan kita. Gue nggak mau mati miskin karena kuburan aja harganya mahal banget. Setuju. Iya kan? Itu kita sepemikiran. Itu. Ibot. Kita sepemikiran. Yes. Tapi kau lebih gede daripada kita. Itu yang sedang kita bahas. Bukan lebih gede Mas P, mungkin lebih pengen try hard aja. Kita sama-sama try hard, Ibot. Gue les DJ. Aku les dan dulu. Gue les DJ. Iya. Gue les. Sekarang lagi bikin produce lagi les. Karena memang bikin lagu gitu lagi les. Oke. Karena memang gitu. Iya, kayak emang kau segede itu sih. Enggak ada yang udah gede. Arab, Winda, Dean KT, Miao, Auk, Ultimaun tuh gede. Enggak ada kita mah, enggak ada seujung kuku mereka. Ya, soal rendah. Lah emang iya. Aloy no Brevi no. Nih ya, tas Brevi itu nggak ada Prada. Itu kado ulang tahun. Iya. Jam Brevi nggak ada. Apa sih? Lupa aku merek mahal itu ya, itu nggak ada itu aja. Kado ulang tahun. Iya. Tapi kan ada ininya, ada value-nya yang kau pantas mendapatkan hal itu, yang Brevi nggak punya, yang Aloy nggak punya. Enggak gitu. Tapi mereka belum tahu ya. Dulu tuh sebelum awal-awal kita kelar maraton, kita sering buat ngobrol berdua. Enggak ada yang tahu. Mereka nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Masih belum. Mungkin ada beberapa yang tahu, tapi masih Sedalam itu loh. Sedalam Di itu. mobil, di mana. mereka nggak Iya. paham. Iya. Bener-bener sedalam itu waktu itu ya, lumayan ya. Obrolan kita maksud gua. Ini ya, Ibot itu orangnya curiosity. Dia selalu bertanya dan bertanya. Dan dari situ akhirnya ngobrol banyak hal. Ya. Tapi nih orang nyebelinnya apa ya? Selalu sukses gitu. Kayak ada rasa iri itu ada. Nggak ada sukses, Perasaan Mas Pe. yang kulakukan juga sama gitu sama Ibot. Kenapa kok Ibot selalu gede gitu ya? Enggak ada. Apa sih? Apa gara-gara doa dari dua Tuhan yang berbeda? Enggak gitu. Apa? Enggak ada Mas P. Kasih tips dong dari orang beken gitu supaya temennya bisa beken juga. Dalam hal pekerjaan, punya banyak temen sih. Punya banyak temen, nongkrong sama temen-temen siapapun itu. Tapi mengkonversikan itu jadi kesempatan gimana? Punya banyak temen cuma nongkrong, ya banyak gitu. Tapi bisa konversi jadi sebuah kesempatan, jadi pekerjaan, jadi peluang. Oke, anggaplah gue nongkrong gak disengaja sama anggaplah lu Kiatnan. Oke. Connect nih kita ternyata. Dia ada peluang sesuatu apa, larinya ke gua. Dan sebaliknya selalu kayak gitu, banyak kayak gitu gua. Kayak gue nongkrong sama Bang Upi, ada aja kayak kerjaan dari dia, akhirnya dapet. Nongkrong sama Papi Pul, ada kerjaan dari dia, dapet. Nongkrong sama lu, kerjaan dari lu, dapet. Gitu-gitu gua. Serius? Sarkas aja. Enggak, beneran. Banyakin temen tapi yang seotak. Yang sefrekuensi. Iya, yang seotak. Ibot setelah bertanya, habis itu diaplikasikan. Kalau aku bertanya menjawab gitu doang, nggak aku aplikasiin. Iya. Emang gue suka belajar Mas P. Nih lucu lagi, kayak gue baru bahas di sini deh. Gue selama hidup dari SD, gue les mulu, nggak pernah nggak. Apapun itu gue lesin. Tapi yang gue suka. Sebelum les DJ Sun Production, lo kau les apa? Dari SD nih. SD gue dulu suka matematika. Gue les matematika. Walaupun akhirnya tolol. SMP gue banyak les. IF, Bahasa Inggris. SCCC. Habis itu drum, gitar, les. Kalau game jatuhnya nggak les, kita cuma pengen belajar di warnet. Habis itu SMP, GO, GO itu apa? Ganesh Operation. Oh, Ganesha. Kayak les-les, emang Iya, suka les-les tahu. gitu apapun. Terus sampai sekarang gue masih les.
Kemarin terakhir les DJ, sekarang les produce. Memang suka les aja Mas P. Kayak gini deh, Delta Force. Awalnya gue tolol banget gak, jujur, tolol banget, mampus gak? Mampus. Gue tryhard parah gak? Rehat. Gue orang pengen belajar, gitu. Gue pengen belajar apapun itu. Kalau les produce ini end goal-mu apa sih? Kalau les DJ oke lah, karena kau sering perform. Oke. End goal-mu apa? Bikin lagu? Bikin lagu, Mau punya edit lagu, mau punya lagu sendiri. Lu boleh bocorin gak nih? Kan itu terserah kamu boleh bocorin atau enggak. Itu pengen. Tuh nanti kayak misal lagunya Brevi yang Yami gue edit gitu-gitu, gue pengen kayak gitu ya. At least bisa aja, nggak usah jago gue gitu. Tuh. Nih, berarti kau seserius itu di musik ini? Iya. Emang bahasaku emang kau punya goals untuk gede di dunia musik? Cita-cita gue dulu musisi. Ya. Pas gue ngerekam suara gue nyanyi di BlackBerry, gue denger sendiri, iya. Kayak gue enggak deh. Makanya gue lebih fokusnya ke drum waktu itu. Oke. Nah, habis itu lulus kuliah. Mau lulus kuliah nih, gue harus menentukan nih. Menuju hari tua dengan mendapatkan uang, gue main game, main drum. Gue research tuh pendapatannya, bagaimana nyari duitnya, lingkungannya. Gue lebih connect ke game. Makanya gue fokusin Dota. Drum gue tinggalin. Udah. Oh, sukses tuh Dota tuh. Enggak juga. Enggak sukses secara entertain. Lumayan lah. Kalau kita ngomong prestasi Yuka lah ya. Ya, Yuka tapi jauh. secara entertain kau gede. Alhamdulillah. Nama gede Dota kau sama Rusman sih secara entertain. Harusnya. Nah, tapi itu belum di entertain kan, belum di YouTube kan. Gue fokus di turnamen-turnamen itu. Taunya ada celah-celah yang kayak, wah nggak bisa lama nih, nggak bisa bertahan nih. Gue gagal lagi, gimana caranya? Coba nyemplung YouTube. Konten, oh gini-gini doang, gimana lagi caranya? Streaming gini-gini doang, gimana caranya gitu. Jadi harus improve terus, belajar. Gitu aja sih. Sebenarnya yang paling susah tuh kan konsistensi ya, Bang. Konsisten paling susah. Gimana caranya kau bisa terus konsisten kan? Pasti ada titik di mana gua udah pintar, gua udah cukup gitu. Tiba-tiba di toko, oke gini. Kalau nggak konsisten besok nggak makan. Gue mikirnya gitu doang. Walaupun tasmu udah Prada, jammu udah yang mahal itu. Itu tetap gue nggak selalu mikir gitu. Berarti kau selalu ngeset kalau Gue nggak kerja, gue nggak makan. padahal kau udah punya uangnya, tabungannya udah ada. Alhamdulillah ada tabungan. Itu. Itu yang ada di otakmu ya, Iya. sehingga kau terus ngerasa lapar tuh di situ tuh. Harus lapar terus, Cok. Jangan pernah ngerasa kenyang anjing. Oke. Gas terus. Mana tuh janji-janjimu yang katanya ayo e-bot XTP? Gak jadi tuh, Yang katanya mana? Desember. Yang jalan. Iya. Gue ready. Ayo. Katanya ada tawaran mana? Tawaran. Yang dari klub Bipik. Itu aja gue di cancel. Gara-gara kan ininya lagi wedding kemarin. Nggak ngerti aku gitu-gitu. MDA wedding, jadi kayak di cancel. Jadi teman-teman kita, gue sama TP bakal main di PIK anjay. Rencananya. Tapi ngedram. Tapi batal. Batal gara-gara wedding. Tapi kita ngobrol soal season 3 ya. Oke, penasaran Ini juga gua. Ini obrolan menurutku boleh diobrolin di live stream ya. Oke. Ada ketakutan di season 3 kalau dari aku ya. Ini Oke. bukan dari kalau tim dan lain-lain pede banget. Aku Oke. udah ngomong sama Arab, ini terlalu overthinking katanya Oke. aku. Menurutku di season 3 kita bisa apa ya bahasanya ya? Bisa memenuhi ekspektasi penonton gak sih? Kalau dari kau deh. Gue nggak pernah berharap gue bisa membahagiakan mereka. Cuman jadi diri sendiri aja. Iya, itu. Itu dong. Nah. Cuman kalau misalnya ekspektasi tembus apa enggak, insya Allah tembus lah. Kalau nggak tembus pasti ada celahnya nanti. Gak ada ketakutan tuh. Takut. Gue takut malah udah pasti ada gesekan di antar kita, itu yang gue takutin. Otomatis lagi tuh. Pasti ada gesekan, pasti ada kesalahpahaman. Bedanya kan yang kalau season 2 kan kita pelan-pelan tuh. Maksudnya pelan-pelan 4, berlima, berenam, Benar, bersembilan kan. benar. Kalau ini kan dari awal nih mau Udah bersembilan langsung, nih, udah dar langsung. gitu kan. Karena kita udah saling kenal dekat, itu yang lebih chance gesekannya gede. Karena kita udah saling tahu. Jadi- Kalau yang nggak tahu malah kan masih nggak enak-enakan nih. Ya, Iya, orang masih gini, masih baca-baca. Masih baca-baca nih. Iya, Ya, bahaya tuh. tuh. Kapan aku takut maraton bubar? Maraton udah pasti bubar after season 3, Bang. Karena udah bilang gitu ya. Udah di pasti. Twitter kan kalau nggak salah. Udah berkali-kali Arab ngomong gitu. Season 3 adalah season terakhir dan dia pingin bikin memori lah di season 3 ini. Menurutmu nih, gesekan kira-kira karena salah paham atau memang saling batu? Karena salah Kita nggak usah ngomong salah siapa-siapa. paham atau batu ya. Batu sih enggak menurut gua. Salah paham pasti. Ada miskom aja. Komunikasi itu paling bahaya, Ler.
di antara tongkrongan, di antara hubungan. Komunikasi itu harus paling penting. Pasti ntar ada salah komunikasi. Entah gua sama lu, entah gua sama lo ya Niko, lu sama Niko, sama siapa. Pasti. Live streaming kira-kira prediksiku aku nggak tahu sampai kapan. Maksudnya berapa lama jangkanya? Anggaplah di atas sebulan. Kemarin kan berapa? 40 hari ya kemarin? Kemarin 69 kalau nggak salah. hari. Anggaplah di atas sebulan. Kita Anggaplah 2 bulan. Anggap kita mengalami hal yang sama lah, Oke. 69 hari gitu. Atau 70 hari. Udah pasti 9 orang bareng. Terus 9 orang Udah tahu tabiat masing-masing udah tahu tabiat tuh. masing-masing. Terus ada gesekan-gesekan, terus berantem. Kalau kita blunder dan itu jadi konsumsi, kira-kira yang nurunin ego siapa gitu? Ini ya, sorry ya, aku harus bilang bedanya kita bersembilan dulu sama kita bersembilan sekarang. Kalau dulu kan kita semuanya bisa dibilang grinding. Oke. Kecuali Arab ya. Oke. Arab udah big thing dari dulu Oke, lah. oke. Aloy grinding banget Bener. parah nih di Bener. semua. Dan pasti ada perubahan sikap kan. Iya. Maksudnya bukan perubahan sikap, perubahan mindset. Dulu gua kecil, sekarang gua gede, itu pasti ada rookie mindset yang menghilang, itu pasti ada kan. Oke. Dan itu selalu dibahas berkali-kali rookie mindset. Menurutmu untuk bisa ngurangin itu gimana? Ngurangin ego. Ngurangin ego. Nginjek bumi aja sih. Ya itu gimana? Untuk ngingetin, bukan untuk ke diri sendiri ya, Oh shit, untuk ngingetin ya? Untuk ngingetin Wah, gitu. itu berat tuh. Karena gue juga bukan pembicara yang baik buat ngingetin orang sih. Berat sih. Karena gue lebih mendingan improve diri sendiri dulu aja. Kalau gue stay injek bumi aja. Ingat lu dulu aja pernah ngegojek, jualan pulsa gitu aja. Bahaya banget tuh. Iya, Bahaya gitu ya. benar. Itu yang gue takutin. Miskomunikasinya itu. Bersembilan loh kita, dan bedanya ya kita udah gak grinding semua, bisa dibilang after season 2 ke season 3 itu kan banyak yang panen nih. Udah alhamdulillah. Kau panen, Gary panen, paling panen menurutku Aloy ya. Aloy. paling panen. Coffee Dia- Chong alhamdulillah. Coffee Chong panen, semuanya panen. Bisa kembali ke orang yang yuk kita bareng karena kita bukan siapa-siapa. Yuk kita ngehibur apa adanya. Itu mindset masing-masing sih. Itu mindset. Cuman kalau dibilangin kayaknya agak susah sih. Susah sih. Jadi aku after season 2 jadi banyak takut ngomong. Serius, itu Gua juga. hal yang paling aku pelajari. Gue pernah ngoceh mas. Gue pernah ngeluh di mana ya, gue lupa deh. Pokoknya gue pernah ngeluh. Gue jadi nggak sebebas itu. Karena waktu itu blunder yang nasi. Oke. Gue jadi kayak kayak dulu gue lebih parah. Maksud gue tapi bukan makanan ya. Lebih ke bahasa, lebih bebas. Parah banget. Sekarang apa-apa kayak tiba-tiba ada aja yang ngehujat. Ada aja yang ada yang maki-maki kayak kenapa Dangen? Dulu kayak bebas banget aja. Oh dulu gue bebas banget lah pokoknya lah. Orang nggak kenal tiba-tiba bacot-bacotan seru-seruan. Sekarang nggak bisa. Karena pasarnya udah gede, panggungnya udah gede nih. Bukan itu sih, lebih kayak orang tahu aja gitu. Orang udah banyak yang tahu. Iya jadi itu, kayak karena yang melihat matanya udah banyak kan, judgementalnya udah banyak. Mungkin. Gitu. Ini buat yang nggak tahu konteksnya sih sebenarnya. Padahal kalau diceritain tuh nasi udah kosong, dan pengen diganti memang gitu aja. Cuman ya tetap gua sorry lah. Ya sebenarnya blunder-blunder kayak bercandaan kemanginya Iya, John. iya. Itu sebenarnya hal yang biasa di Biasa tongkrongan sebenarnya. kan. Gua rasa di tongkrongan kalian lebih parah kok. Iya, Gua rasa pasti, juga Pak. ceng-cengan lu bawa-bawa suku rasa agama gua yakin. Cuman kan di off cam aja. Ya, pasti ada lah bercandaan yang habis dimakan ditaruh lagi. Iya, Ada kadang kayak gitu kan. Ada yang dipegang. Makan nih, gitu-gitu banyak. Itu yang ngebuat hati-hati banget ya. Iya, Sekarang tuh kayak iya. hati-hati banget karena Iya. panggungnya udah lebih gede gitu. Serem.